warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiki Ceni dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan segala karunia-Nya, keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah satu-satunya nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang manusia dan kegelisahannya. Manusia dan kegelisahannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gelisah. Gelisah itu berarti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, dan cemas. Gelisah itu merupakan salah satu ekspresi dari kecemasan. Gelisah juga berkaitan dengan masalah frustasi. Penyebab kegelisahan itu ada dua. Yang pertama, takut kehilangan haknya. Dan yang kedua, karena ancaman dari dalam maupun dari luar. Usaha-usaha kita dalam menghadapi kegelisahan itu, yang pertama harus introspeksi diri. Introspeksi diri kita sendiri. Kedua, bersikap tenang. Tenang dalam menghadapi apapun. Ketiga, ada pasrah kepada Tuhan. Lalu ada macam-macam kecemasan. Yang pertama itu ada kecemasan objektif, yaitu tentang pengalaman, perasaan sebagai akibat pengamatan. Dan yang kedua ada kecemasan neurotif atau syaraf, yaitu kecemasan seperti fobia, rasa takut, dan gugup. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kecemasan moral, yaitu kecemasan terhadap kepribadian seseorang. Klasifikasi kecemasan itu ada yang rendah, sedang, tinggi, dan panik. Lalu bagaimana solusi atau langkah-langkah kita menghadapi kecemasan ini? Yang pertama, cari atau temukan diri sendiri. Lalu yang kedua ada hindari kelelahan atau kecemasan. Lalu yang ketiga ada belajar santai menghadapi masalah. Seperti yang saya sebutkan pertama tadi, kita harus lebih tenang menghadapi masalah. Dan yang keempat ada tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas. Yang kelima harus bersyukur. Dan yang keenam harus lebih berpikir positif dan selalu berterima kasih kepada diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi mengenai manusia dan kegelisahannya dapat disimpulkan kegelisahan itu bagian dari kehidupan manusia. Tiap manusia tidak peduli latar belakangnya dan kemampuannya, tiap-tiap kita pasti akan merasakan kegelisahan. Entah sebentar ataupun lama, relatif ringan maupun berat. Dan sumber dari kegelisahan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, hawa nafsu, dan yang kedua, sikap pamrih atau tidak ikhlas. Kedua sumber tadi dapat memunculkan sikap keserakahan dan memunculkan konflik seperti kecemasan, kekecewaan, ketakutan, dan pada akhirnya kegelisahan. Sekian dari materi saya tentang manusia dan kegelisahannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.